kepentingan pribadi. Oh iya, kan untuk kalian, saya kan mencegah. Iya, karena vaksin ketiga. Kalian sudah vaksin ke berapa? 2 kapan? Udah lama, kalau 6 bulan kan sudah bisa booster toh. Sehingga sudah bisa jalan-jalan ke Eropa. Tapi aku tadi di Pabelan dapat apa jenis Pfizer. Motornya piye? Nah, kuwi. Katanya kalau di Inggris harus itu. Lah mau ke Inggris tapi. Iya. Dalam mimpi. Enggak, yang mau ke Inggris itu Bu siapa? Bu Ning. Ya ikut aja daftar. Makanya saya mau daftar. Ya udah ya tadi. Kita tadi baru saja ngobrol dikit tentang pada masa Gus Dur. Kita kan sudah sampai Gus Dur kan yang di rumah. Mudah-mudahan ingat. Ada beberapa tindakan kontroversi Gus Dur, salah satunya atau salah duanya. Kalau kemarin kan kita yang sudah dibahas itu kan yang kunjungannya ke Israel ya. Terus Oki itu toh. Terus habis itu ada Bulog Gate dan Brunei Gate. Minggu lalu sudah belum? Belum. Baru itu toh, baru kunjungan ke Israel itu. Nah, beberapa tindakan Gus Dur yang lain yang kontroversi, yang tadi sudah disinggung sedikit itu tentang pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Tadi sudah ada bocoran yang di dalam kelas, yang di rumah mungkin ada yang tahu, Radit? Ya, Dit. Kamu tok nih, Dit, yang on cam, Dit. Ya apa-apa, memang nanti tak tambahin nilai nih. Lah kamu suka nggak pada mau on cam? Ya, Dit, Dit, yang keras, Dit. Iya. Oke, kamu istilahmu dibredeli ya. Kalau tadi saya bilang diperkosa. Ya, gitu ya. Jadi Departemen Penerangan itu menyebabkan kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan aspirasi itu seolah-olah kayak dibatasi. Sehingga kemudian itu berpengaruh juga terhadap penerbitnya, kantor penerbitnya itu dibredel, dicabut surat izin terbitnya gitu. Itu gara-gara ada Departemen Penerangan. Nah, dengan itu dihapus, maka kan bebas berekspresi. Dia benar. Terus yang Departemen Sosial juga benar tadi jawabannya Radit adalah karena di situ dijadikan sarang koruptor malah jadinya. Jadi dana-dana bantuan yang seharusnya untuk mereka yang membutuhkan ternyata sampai ke sasaran, tetapi hanya tinggal sekian persennya saja. Jadi tidak utuh 100%. Akhirnya dihapuskan oleh Gus Dur. Oke, itu salah satu kontroversinya Gus Dur juga. Sebetulnya bukan kontroversi ya, karena benar kan sebetulnya kan itu kan. Ya. Cuma kalau pada masa Orde Baru itu nggak pernah dihapus. Artinya dipertahankan keberadaannya. Nah, Gus Dur yang menghapus. Sehingga dikatakan sebagai aneh gitu, kontroversi. Terus ada kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Yang di kelas dulu ada yang tahu? Bulog Gate dan Brunei Gate. Kene ya. Bulog Gate. Bulog apa ta? Ya, yang antara lain beras. Bulog itu Badan Urusan Logistik. Jadi yang ngurusi pangan negara, termasuk beras. Dan delalah kita kan makanan pokoknya sebagian besar kan beras. Jadi kadang-kadang suka identik Bulog ya dengan beras Bulog gitu. Nah, Brunei Gate ya hubungannya dengan negara Brunei. Ada yang tahu selain beras? Kenapa kok disebut Bulog Gate dan Brunei Gate? Yang di rumah selain Raditya? Ini yang ada nih Radit, Aprianto, Agatha, Pramudia, Petrina, Rosa, Fernanda, Talita, Talia, Yunik, Gabriela, Laura, Asih.
Ada 13. Harusnya berapa yang di rumah? 14. Sapa kae jeliki iki mesti rene. Iya. Tidur iki mesti bocah ya. Dan kita. Ya, yang tahu, yang di rumah boleh? Enggak tahu? Atau kayak orang ngerti? Juga korupsi, Bu. Siapa yang korupsi? Ya, kayak ada desas-desus korupsi, Bu. Siapa? Bim? Gus Dur. Apa yang kamu dapat? Bulog dan Guru Nekit kok kamu bisa langsung ke korupsi Gus Dur? Main tebak? Ini yayasan dana kesejahteraan karyawan yang di Bulog tuh dikorupsi dulu katanya. Iya, tapi sebetulnya itu bukan korupsi. Cuma kalau Bulog, di Bulog itu ada dana taktis. Dana taktis tahu dong? Dana yang sudah, dana sisa-sisa tidak terpakai, habis kegiatan ini sisa sekian dikelompokkan, habis MPO, habis Kartini Kartono, kegiatan seni ada uang sisa dijadikan satu. Dana taktis itu namanya. Ya, nah itu oleh Bulog, kimetuke yang jeliki. Masuk ke sini maksudnya. Habis basket tuh. Mungkin. Angeliki ya lo. Sehat ya? Kenapa bangun kesiangan ya? Nak? Enggak, Bu. Baru lihat WA. Oke, ya. Kita mau bicara tentang Gus Dur, kasus Bulog dan Brunei. Nah, jadi oleh Bulog dana-dana taktis itu kemudian disumbangkan untuk negara karena Gus Dur itu kan 299 kan mulainya kan? Setelah pemilu pertama itu loh, pemilu pertama reformasi. Ingat pemilu pertama reformasi? Berapa partai yang ikut? 48. Kan yang menang harusnya PDIP, tapi yang naik kan Gus Dur toh. Nah, berarti kan masih tahun 99 ya, berarti itu ya. Nah, artinya kalau itu tahun 99 inflasi kan belum pulih. Bahkan sampai hari ini pun belum pulih, apalagi 99. Wong nanti pada masa Megawati aja itu $1 bisa 16.000 kok, naik lagi kok. Nah, pada masa Gus Dur juga belum pulih. Nah, oleh Bulog dana taktis itu disumbangkan untuk negara untuk mengatasi krisis gitu. Satu itu. Dua, sumbangan dari Sultan Brunei, makanya disebut Brunei Gate. Disumbangkan oleh Sultan Brunei untuk mengatasi masalah GAM di Aceh, gerakan Aceh Merdeka. Itu kan berlangsung berlarut-larut, nggak selesai-selesai gitu loh. Nah, oleh Sultan Brunei itu diberi bantuan untuk bisa segera diselesaikan. Berharap bisa diselesaikan. Nah, ternyata dua dana yang masuk ke sini ini dari Bulog dan dari Sultan Brunei itu masuknya ke rekening pribadi Gus Dur. Presiden rekeningnya banyak dong ya. Nah, salah. Ada yang rekening Gus Dur untuk kepentingan negara, untuk kepentingan keluarga, gitu kan pasti kan ada. Nah, itu yang keliru masuk mungkin. Salah kamar, kita berasumsi positif aja lah ya. Dan saya yakin itu pasti bukan karena kesalahan Gus Dur. Gus Dur mau coba iso kok. Arab transfer biar menerima piye kan nggak bisa. Nah, katanya itu ulah penasehat pribadinya. Jadi yang kita nggak tahu lah ya, apa pokoknya bukan khusus sebetulnya, sehingga begitu kemudian itu disinggung, ditanyakan misalnya bagaimana sudah sampai belum, bla bla bla, akhirnya ketahuan kalau itu ulah oknum itu tadi, sehingga dikembalikan akhirnya. Tapi kan itu sudah terlanjur mencoreng nama Gus Dur. Itu yang dikatakan sebagai tindakan kontroversi. Terus dari beberapa tindakan kontroversi Gus Dur itulah yang kemudian menyebabkan, khususnya yang puncaknya tadi yang kunjungannya ke Israel, itu yang kemudian menyebabkan Gus Dur mendapatkan nota peringatan. Kayak semacam surat peringatan untuk Gus Dur, yang pertama ragu gagas, kedua ragu gagas gitu. Diabaikan gitu. Nah, begitu yang ketiga tidak juga, akhirnya justru malah dijawab oleh Gus Dur dengan mengeluarkan dekret presiden. Ketika kita pernah membahas dekret presiden 5 Juli 59, pernah kan? Ya. Di situ saya pernah bilang, dekret itu inkonstitusional. Artinya apa? Ya, tidak berdasarkan undang-undang. Tapi kenapa 5 Juli 59 dekretnya Pak Karno itu disahkan, diterima, karena saat itu keadaan sudah sangat genting. Jatuh bangun kabinet, gerakan separatis, inflasi, ya kan?
Sehingga kemudian ketika Pak Karno itu mengeluarkan dekret, segera dijawab oleh TNI untuk mengamankan dekret. Artinya meskipun itu tidak sesuai, tapi kalau memang dibutuhkan, sah-sah aja gitu. Paham ya? Nah, tapi pada saat Gus Dur, keadaan negara pada saat itu tidak segenting itu gitu loh. Dan itu kan karena bukan kesalahan, tapi kan karena tindakan Gus Dur yang kontroversi tadi, yang kemudian diberi surat peringatan, malah jawabannya Gus Dur mengeluarkan dekret isinya membekukan DPR. DPR kalau presiden itu kedudukannya tinggian mana? Sejajar, ya kan sama-sama lembaga tinggi loh. Kecuali kalau MPR. Lah padahal anggota DPR itu pasti anggota MPR loh. Karena anggota MPR kan lebih banyak daripada DPR. DPR pasti MPR, tapi kalau MPR belum tentu DPR. Nah ini DPR. DPR itu kan wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dibekukan. Dibekukan itu berdua dibubarkan loh. 1 DPR, 2 Partai Golkar dibekukan. Karena meskipun pemilu 99 itu yang menang Golkar, tapi yang menang PDIP, tapi Golkar itu masih mendapat suara banyak. Mendapatkan perolehan suara itu yang meskipun tidak menang. Kalau Orde Baru kan selalu menang nih Golkar. Di 99 nggak menang, tapi perolehan suaranya masih banyak. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Golkar itu masih sangat tinggi. Terbukti masih menjadi berapa besar pemenang gitu loh. Karena kita tidak bisa mungkin Golkar itu pada saat itu, kan Golkar itu bukan partai zaman Orde Baru. Golkar itu golongan fungsional. Jadi yang ada di situ tuh ya guru, dosen, dokter, pengacara gitu. Jadi golongan-golongan fungsional yang ada di masyarakat. Sehingga yang ada di situ itu dalam tanda petik bisa disebut adalah orang-orang intelek gitu loh. Nah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat tinggi. Bandingkan dengan PDIP. Siapa yang ada di situ? Zaman Orde Baru yang ada di PDI ya waktu itu belum PDIP, itu preman-preman, pokoknya yang apa ya dalam tanda petik gitu, orang-orang yang menjadi apa ya seperti itu, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat itu masih ke PDI, makanya masih ke Golkar. Nah, karena mereka ini yang kemudian pada masa Gus Dur itu banyak vokalnya, banyak apa ya protes gitu, akhirnya dibekukan oleh Gus Dur. Itu dekret presidennya Gus Dur. Dekret presiden Gus Dur, kalau yang 59 kan Pak Karno. Nah, keluarnya dekret itulah yang kemudian menyebabkan MPR segera menyatakan Gus Dur harus mundur. Kalau tidak boleh dibilang dipecat. Harus mengundurkan diri. Dan kalau kalian sempat lihat mungkin di YouTube ada atau di mana kalian bisa cari mundurnya Gus Dur itu dia keluar dari Istana Presiden dengan celana kolor, pakai piyama gitu loh, kok seolah-olah melecehkan lembaga kepresidenan. Dia masuk dengan dilantik MPR, tapi kok keluar dengan seperti itu. Itu kontroversinya Gus Dur. Saya pribadi sebetulnya mengidolakan Gus Dur. Suka saya ketika Gus Dur jadi presiden karena gaji pegawai negeri naik dari 150.000 loh, gaji kita waktu itu jadi 600.000. Jadi naiknya kan 400%. Siapa sih rasa seneng ya? Satu itu, kalian juga pasti seneng ketika Gus Dur jadi presiden karena setiap bulan puasa libur sebulan penuh. Iya, jadi libur semua kok, yang Mas Arif juga libur, sekolah-sekolah Kristen juga libur. Jadi kalau sekarang, kalau sebelum itu kan hanya 2 hari pertama libur, nanti ya mau lebaran seminggu sebelum lebaran baru libur gitu. Kalau Gus Dur enggak, kan enak banget toh, apalagi kami guru, dibayar kok libur. Nah, itu yang kemudian menyebabkan apa? Absen ke sekolah. Enggak, absen sekolah baru-baru ini toh. Enggak, sebelum itu sudah. Setelah kita jadi pegawai provinsi, jadi kita tidak lagi pegawai Pemkot Salatiga tapi provinsi. Pagi sore gitu. Kalau kami yang rumahnya dekat-dekat sini aja santai-santai aja, kasihan kan yang dekat jauh-jauh gitu. Gak apa-apa sih untuk absen-absen gitu. Tapi pada zaman itu belum ada yang harus pagi sore.
Jadi itulah Gus Dur. Sampai akhirnya terjegal oleh kontroversinya sendiri karena diminta untuk mengundurkan diri. Bahasa halusnya loh ya iki ya. Bahasa kasarnya ya dilengserkan. Sehingga yang jadi presiden kemudian adalah Megawati. Otomatis ya, ini sudah sesuai undang-undang ya. Dan tanpa banyak protes karena memang asal awalnya Megawati yang harusnya jadi presiden. Nah, partai Islam 5 partai Islam yang berkoalisi itu kemudian disebut poros tengah. Sebutan untuk mereka yang berkoalisi menyalonkan Gus Dur tadi loh. Yang kemudian meninggalkan Gus Dur juga. Poros tengah itu menerima akhirnya. Ya apa boleh buat, sudah dicoba, sudah naik tapi terus malah seperti itu. Nah, pada masa Megawati, apa yang dilakukan oleh Megawati di bukumu? Pemilunya, tapi kan nanti terakhir 2004 tuh. Itu jatuh. Itu menyebabkan Megawati juga jatuh tuh. Selesai Megawati. Megawati, yang terkenal dari Megawati apa? Di rumah, yang di rumah juga. Kabinetnya namanya Kabinet Gotong Royong. Kalau Gus Dur kabinetnya apa? Persatuan Pembangunan bukan? Kalau pas Habibie kan reformasi pembangunan. Kalau Gus Dur itu kalau tidak salah loh ya. Kabinet Persatuan Pembangunan apa? Masih pakai pembangunan enggak? Siapa lagi? Oh, Persatuan Nasional, bukan Persatuan Pembangunan ya? Oke, Persatuan Nasional. Di sini benar? Persatuan Nasional. Oke, benar tadi. Persatuan Nasional. Nah, terus kalau pada masa Megawati Kabinet Gotong Royong. SBY? Indonesia Bersatu. Ya, jadi 1 dan 2. Jokowi? Indonesia Maju. Slogannya kerja, kerja, kerja. Tapi kabinetnya Indonesia Maju. Suka keluar lagi nama-nama kabinet pada masa presiden siapa? Ya, kalau kalian mau masuk linjur atau sekolah kedinasan, itu ada tes TKW kalau nggak salah ya jenenge ya. TWK kok TKW. Salah. TKW. TWK. Apa tes wawasan kebangsaan? Saya itu pernah angkatan anak saya itu, cerita sedikit ya. Angkatan anak saya itu stan D1. Habis itu penempatan itu pakai itu. Kan kalau sekarang kan langsung di awal ya. TWK-nya. Tapi kalau pas angkatan anak saya itu setelah lulus baru TWK, kemudian kalau selesai baru penjurusan, baru penempatan gitu. Nah, ini ada satu anak ini yang nggak lulus TWK-nya. Terus WA saya, Bunda saya mau plus karena dia anak GU, waktu itu saya masih di GU. Jadi oke, saya laden. Jadi kita di dunia maya ini akhirnya lolos akhirnya, tapi ditempatkan di Banjarmasin. Enggak, waktu angkatan anak saya enggak ada yang di Papua. Banjarmasin, tapi sekarang sudah kembali ke Priok. Siapa? Angkatan anak saya itu cuma 60. 2 angkatan. Karena anak saya kan 2013. 2012 enggak ada formasi. Stan enggak buka moratorium. Sehingga yang 12 itu masuk ke 2013 daftarnya. Ya, di Dob. Dari Semansa itu banyak banget pokoknya waktu itu kurang lebih 40 apa 60 ya, 40-an atau 60-an. Banyak banget. Iya, zaman dulu 2013. Cuma ya itu sebetulnya sudah keterima di SBM, anak saya SBM, Oceanografi Undip, masuk seminggu. Ospek seminggu, masuk seminggu, terus pengumuman stan D1. Kan kok D1 ya, kayaknya kok ini banget gitu. Tapi terus kami popot terima aja. 2013. Temennya Pak Jaka, adik kelas. Jaka ini? Jaka? Sopo kuwi? Oh, Jaka.
Oh ya, yang bikin patah hati Seman Satri ya? Itu temennya anak ibu itu. Enggak, itu kakak kelas jauh kita ya. Jauh. Jaka itu lulus tahun berapa? 2010 kok. Jaka itu 2010. Jadi dia lulus anak saya masuk. Wes. Ngajar. Ngajar. Tapi dulu ya pendiam gini juga. Ya? Panggil? Enggak. Malah panggil saya kayaknya. Mas ya, karena ternyata sudah bel. Sorry ya, yang di rumah kita masih cerita di sini. Tapi yang jelas kita Gus Dur, kita mau ke Megawati berarti ya minggu depan ya. Yang di rumah baca Megawati ya, yang di sini juga. Apa yang nanti kalau Megawati sudah selesai, SBY terus ulangan. Saya mau cepat aja karena waktunya sudah habis loh, ini sudah Februari. Hah? Buat rapot. Kan rapot ada rapot semester 6. Ijazah juga toh. Mana ya? Udah ya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Ya, ujian sekolahnya udah jelas toh, praktek. Ujian praktek sejarah podcast kelompok 4 orang. Pilih sendiri. Hah? Nah, KD-nya saya sebetulnya rencana mau tak undi hari ini sebetulnya, tapi tadi malah terus pergi jadinya nggak sempat bikin undian. Minggu depan ya, nyandak toh minggu depan sampai akhir Februari kok podcastnya. Berapa menit, Bu? 5 sampai 10 menit minimal. Kalau nggak serius nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting esensinya, temanya dapat. Oh iya. Pokoknya. Sudah begitu yang di rumah. Selamat siang, sehat selalu. Dadah. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, mau tanya, Bu. Kalau berempat, yang dua ngomong, yang satu